30%. Ya udah, dari pemain yang kalah 1 juta, aku kebagiannya cuma 700 ribu. 300 ribunya ke penyedia permainan. Kalau ternyata dia menang 1 juta misal, maka saya nggak harus bayar si pemain 1 juta. Tapi kuenya berapa persen? 70%. Ya udah, saya bayar 700 ribu, 300 ribunya dari penyedia permainan. Ya. Tapi semuanya aplikasinya sama. Bahwa kita punya algoritma untuk mendeteksi bahwa mereka itu entah pemain baru atau dulu pernah main, itu semua ada riwayatnya. Sehingga bahkan bisa ditarik panjang, sudah pernah transfer berapa kali, depo berapa kali, dan kalau sudah pernah WD berapa kali. Ya. Dan memang lebih diatur untuk supaya gimana caranya dia dikasih senang dulu. Ibarat ginilah, sampai mesin capit boneka tahu? Ya. Mesin capit boneka itu, kalau kita beli mesinnya, itu ditanya nanti. Ini mau di putaran keberapa? Maksudnya gimana putaran keberapa? Iya, kalau misalkan putaran ke-10, nanti di putaran ke-10 dia nyapitnya jadi kenceng. Gak bisa jatuh tuh boneka. Jadi biasanya yang menang yang itu. Ya. Coba bayangin kalau misalkan setiap putaran nyapitnya kenceng banget. Habis bonekanya tekor. Ya. Yang kayak gitu aja diakalin atau dah. Apalagi yang kan slot mah kan gambar digital semua. Ya. Anggaplah mainnya benar-benar jujur nih. Yuk saat kita main judi 2-an 1 lawan 1. Benar-benar peluangnya 50-50. Buka kartu besar atau kecil, udah itu aja. Ganjil atau genap, benar-benar 2-an. 50-50 ya. Sejuta misalkan. Itu aja orang masih bisa kalah dari psikologisnya. Karena kayak tadi, masuk dulu 200. Pernah ngerasain menang, dijamin. Gak usah nunggu besok. Sorenya juga udah main lagi. Tanya ke orang yang pada pernah menang 20 juta. Bisa 10 jutanya tuh udah nyemplung lagi. Ya. Kalau misalkan udah pernah menang, suatu ketika habis. Lalu pernah merasakan, dulu aku pernah menang. Akhir bulan menjelang datang. Udah gitu, tiba-tiba punya kebutuhan. Dulu juga pernah menang, siapa tahu ya enggak, gope dulu aja deh, gope nyemplung ya. Masalahnya kalah, kan gampang, tinggal taruhan 2 kali lipatnya, 1 kali kemenangan selesai urusan. Ya, taruhan gope, taruhan sejuta kalah, aduh masih ada tabungan, masuk 2 juta, 1 kali kemenangan, balik modal kok, masuk 2 juta. Kalau 2 juta kalah, tinggal taruhan 4 juta. Sekali kemenangan, selesai urusan. Tapi masalahnya, kalau sudah nyampe di siklus itu, bandar, gak usah bandarnya, algoritmanya sudah tahu. Itu adalah titik di mana dia tidak akan berhenti. Anggap kalah 4 juta. 4 juta dia nyari 8 jutanya. Bang, pinjam motor, pinjam kereta bang. Bilangnya pengen ke pasar, ternyata malah digadein buat modal main slot misalkan. Ya, masuk, kalah lagi, di mana lagi nyari uang 8 juta cepet saat itu juga. Ya. Dia tinggal berpikir hanya butuh 1 kali kemenangan lagi. Maka itu di titik di mana dia pasti bela-belain, mau nyuri, mau ngutang, mau apa demi dapat kemenangan itu. Tapi karena bandar udah tahu, dia sudah di titik gak mungkin mau kerja lurus dari mana lagi nyari duit belasan juta atau tergantung total kalahnya berapa hari itu juga dari mana. Ya, sedangkan ternyata itu uangnya adalah hasil minjem orang, gadein motor orang, gadein apa aja ya. Maka ketika udah nyampe di titik itu, biasanya di titik itu yang memang dihancurkan. Mau ganti akun, tahu MAC address-nya sama, apalagi kalau wifi-nya masih sama, ya ketahuan. Mau ganti perangkatnya, ganti wifi-nya, tapi masih handphone yang sama, kan ngenalinnya nggak cuma dari internetnya doang, tapi dari MAC address mesinnya juga ada kalau kita bicara IT-nya. Jadi udahlah ya, ibarat gini deh, ini ada 2 wadah nih. Satu, orang yang minum belah kiri pada mati keracunan. Pas minum yang belah kanan, dia segar bugar. Pas kita disuruh minum, kita pengen ambil yang kiri atau ambil yang kanan? Yang ini. Kenapa? Karena si akal tadi udah ngelihat orang pada minum itu mati loh. Terus harus berapa kali orang di sekeliling kita hancur karena judi dulu, baru kita percaya bahwa ya juga ya, ngapain saya main.
Sedangkan dihina kata mirip, kamu tuh kayak hewan, nggak terima. Saya kan punya akal, hewan nggak punya akal. Tapi kadang akalnya nggak dipakai atau gimana. Ya, beneran lah. Yuk, nalar-nalaran. Karena kadang orang sekarang ada bahasa baru ya. Nggak habis fikri di luar naila katanya. Nggak habis pikir di luar nalar ya. Kalau memang semua bandar judi itu niatnya pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya, ya kan yang bikin bandar judi, website judi, apakah Simsalabim ada? Enggak dong. Ada orang yang bikin nggak? Ada. Orangnya bisa lapar nggak? Bisa. Orangnya punya nafsu nggak? Punya. Berarti dia juga pengen kaya, dia pengen nyenengin orang-orang yang dia sayang, dia juga punya target, dia punya ambisi. Kalau emang dia bikin website judi itu khusus untuk bagi-bagi duit kepada seluruh pemainnya, ya udah yang pasti dia bangun kan pasti lembaga zakat infak sodako. Udah. Ya. Kenapa yang dibikinnya judi? Karena dengan itulah dia bisa nipuin orang, ngomongin orang. Secara statistik dari 10 pemain, 8 kalah, 2 menang. Tuh kok ada yang menang? Hasil dari si 8 kalah, Bandar gak pernah kalah. Yang si 2 menang, entah kapan ada momennya dia kalah. Ya. Kok tapi saya udah kalah banyak, demi Allah kalah judi itu pertolongan. Jadi bisa berhenti kan? Karena kadang orang tanya, kok gimana caranya berhenti judi? Selesai, jangan depo, udah gitu doang. Tapi gak tahan, gak kuat tuh kan. Jadi kan aslinya kan kemampuan menahan dirinya. Karena pilihannya sekali 2, tinggal 2, berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Udah beneran cuma 2. Berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti. Kok kalah? Nah jadi karena kalah kan jadi gak bisa depo. Ya udah jadi bisa berhenti. Karena kalau menang, coba menang seumur hidup bakal berhenti gitu. Pasti main lagi. Demi Allah, izin ya. Ini ngomong kayak gini dari tadi ngalor ngidul tuh bukan dari sudut pandang orang yang pernah judi terus menang, enggak. Tapi dari sudut pandang yang jadi bandarnya tidur juga, duit masuk dari orang yang pada kalah. Tapi yang kami lihat di sana juga, ya Allah, bicara akhirnya aja deh, gak ada yang happy ending. Yang bikin waktu itu akhirnya 2017, karena keliling kasino-kasino yang di sana, nyari ada gak bandar judi yang happy ending. Bandar ya, bukan pemain. Pilihannya ada yang ditanya, pendiri kasino yang ini mana? Mati kena HIV/AIDS. Pendiri kasino yang itu mana? Kan ada gila sekarang, anak istrinya kabur sama laki lain. Pendiri kasino yang itu mana di belakangnya? Ya kan dikhianatin anak buahnya, sampai sekarang juga masih di penjara. Ya. Terus ada gak sih yang masih kaya sampai sekarang? Ada sih, tapi kan yang itu mah anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Gak ada yang happy ending. Beneran. Bisa rezeki, yuk bismillah. Kalau Allah udah harus garisin kaya. Ingat, rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Contoh singkat ya. Tat, ini buat anak, ini buat saya ya. Berarti ini punya saya ya. Kalau ini saya bawa pulang, punya saya nih. Ternyata di jalan jatuh, tumpah, diminumin kucing sama semut. Berarti rezeki kucing sama semut. Saya cuma diutus nganterin rezeki ini kepada makhluk Allah yang lain. Sebelum lewat sini, bukan jadi rezeki saya. Seneng udah ngelihat buku tabungan. Misalkan buka internet banking masing-masing, lihat hartanya. Saldonya atas nama siapa di handphone masing-masing? Atas nama sendiri kan? Tiba-tiba dapat telepon. Pak, aku belajar nyetir nabrak Pak. Terus gimana? Harus gantiin. Gantiin berapa? 4 miliar. Mahal amat. Kamu nabrak apa? Nabrak BMW mah 4. Ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini bukan rezeki kita. 2, yang diinfak, yang dikenakan lalu jadi usang. Ada ibu-ibu beli gamis, lupa, sibuk berkegiatan di lemari itu sampai 5 tahun ditaruh di lemari. Ya, setelah 5 tahun pindahan, ingat lah ini dulu baju yang aku beli 5 tahun lalu, dicobain, udah nggak muat, ya tambah gemuk. Adeknya lewat, ya udah deh buat kamu aja, dipakai sama si adek sampai usang.
Berarti rezeki si kakak atau si adik? Adik. Si kakak aja berpikir, itu kan rezeki saya. Adanya di lemari saya, tidak ada orang yang berani ngambil tanpa seizin saya. Rezeki saya kan? Enggak. Selagi kalau nggak dipakai sampai usang bukan rezeki kita. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada seorang pengusaha muslim solih, punya kebiasaan beres jualan, sisain sedikit buat modal besok, sisanya sedekah. Ditanya sama teman-temannya, gak sayang sama hartamu? Invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat. Ya. Dengan cara ya tadi sedekah, wakaf. Dikira akan Allah sia-siakan? Demi Allah bersaksi. Enggak, beneran ya. Sebelum ke Yunda, ada kisah ini dari guru kami. Dan bersanad ceritanya. Dia cerita, ada orang masuk jatuh ke dalam sumur. Minta tolong. Ada orang lewat, diturunin timba ya. Akhirnya naik ke atas dengan tali. Udah dikasih duduk dulu, dikasih minum segelas susu tuh. Biar tenang dulu. Beres tenang, ditanya dong ngobrol. Bapak kok bisa jatuh ke dalam sumur? Si bapak cerita sambil diperagain. Gak tahu juga ya, saya tadi cuma berdiri di sini nih, terus jatuh lagi. Ya, jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua mati. Nah kata guru kami yang menyaksikan hal tersebut, beliau berkata, orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun naik itu orang. Setelah udah diterima rezekinya baru boleh mati demi Allah. Ya. Takutin apa rezeki? Sampai akhirnya pengen main judi itu gimana ceritanya? Ya. Asli di alam rahim udah Allah, ketika Allah tiupkan ruh, lihat hadis Arba'in nomor 4 yang dari Abdullah ibnu Mas'ud, sudah Allah tentukan rezekinya. Tidak akan mati seseorang sebelum terima rezekinya semuanya. Udah terkapar di ranjang, kalau kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Ya. Apalagi yang penting makan rezeki mah ditanyanya 2 ya. Dapatnya dari mana, lalu digunakan untuk apa? Beneran gak akan. Gak akan Allah biarkan manusia mati sebelum rezeki yang dulu Allah tentuin waktu kita masih di alam rahim. Allah kita terima semua. Mau pusing mikirin rezeki sampai bau kabel kebakar ini kepala ya. Ngebul ya. Dulu waktu kita masih otaknya belum jadi juga rezeki datang. Waktu masih jadi janin emang otaknya udah jadi. Belum di awal-awal mah. Tapi kata Allah ada rezekinya, ibunya makan jengkol, makan pete, makan apapun. Masuk rezeki buat si janin. Si janin sholat gak bisa, kerja gak bisa. Ya. Udah gak bisa apa-apa, lahir pun misalkan. Ibunya gak ada ASI, ada sapi. Ya. Coba, sapi makannya apa? Rumput. Coba kita makan rumput jadi apa? Jadi sapi. Jadi pahit bu. Iya. Dan jadi bau keluarnya ya. Dan sapi-sapi yang di Indonesia tuh ternyata susunya itu sapinya gak di Indonesia. Di New Zealand, di mana ya. Nyampe tuh susunya. Coba mana yang hebat? Bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya bu. Tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah ngegantung di sapinya ya. Masa bayinya dijejelin ke situ ya. Mohon maaf ya, digocek sih ibu biar gak ngantuk. Masih takut sama rezeki? Malu ya, kalah sama janin. Istilah, udah yang halal, toiban, sunnah. Kalau sudah berkah sedikit juga gak habis-habis. Tapi kalau misalkan tidak berkah, banyak pun gak habis-habis. Lihat koruptor, beli villa. Yang enak siapa? Si Mamang sama si Bibi tiap hari berenang di villa seger ya kan? Digaji tiap bulan, tidak dihisap. Lari-larian mereka kayak di film India. Mamang, Bibi, mau tidur di lantai berapa malam ini? Enak ya. Coba bosnya, belum tentu datang setahun sekali. Mau diakuin, takut ketangkap KPK. Tiap bulan gaji karyawan, maintenance kolam renang dikira murah, dan yang repot dihisap. Ya, repot enggak lah, tenang aja. Salah rezeki datang beneran. Ya, yang penting
Yang penting kan fungsinya dan cukupnya. Coba berapa banyak orang Indonesia akhirnya bisa pergi ke tanah suci, emang pada punya pesawat? Berarti kan syarat nyampe tujuan kan bukan punya kendaraan kan? Kendaraan mah cuma ya kendaraan nganterin. Coba kalau Bapak punya pesawat semua Pak, mau parkir di mana Pak? Repot Pak. Ya. Yang penting nyampe kan? Bismillah lah. Sudah yakin? Yakin sama Allah tentang rezeki? Bismillah. Dilanjutkan oleh gurunda kita Ustazah Yunda ya. Silakan saya. Masya Allah, terima kasih sayangku. Jadi ngaji nggak nih Bu? Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar menambah keberkahan bermajelis kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat lengkapnya anggota tubuh kita, nikmat lengkapnya anggota keluarga kita, nikmat masih bisa berkumpul di majelis ilmu, nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ukhuwah, nikmatnya hidayah, nikmatnya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beri salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, suri tauladan terbaik sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Yang kita petik tutur katanya, yang kita tiru perilakunya, yang kita berharap bisa dikumpulkan bersama dirinya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda sekalian, apa kabarnya, sehat? Masih semangat nih udah malam gini? Masih? Senang gak hari ini? Kenapa senang? Karena ketemu Ko Denis ya? Mau minta foto? Ya, jadi mau kajian atau foto-foto? Bibir berkata kajian, tapi raut wajah foto-foto Teh Yunda. Tapi kamera begini. Kalau mau kajian berarti yang dipegang adalah buku dan pena. Ada yang bawa buku dan pena? Cuman satu orang Bu ya. 2 orang. Yang lain pegang apa?
handphone. Yunda husnuzon. Sekarang kan zaman sudah canggih. Jadi nyatetnya tidak lagi di buku, tapi di status. Ya kan? Apalagi ini malam Ahad ya. Masya Allah. Ada yang jomblo di sini? Paling depan ya. Masya Allah. Kita akan semoga yang belum bertemu jodohnya dipertemukan dengan salih salihah. Yang belum memiliki keturunan semoga diberikan keturunan yang salih salihah, hafiz hafizah. Yang sedang banyak cicilan bapak-bapak, semoga lah Allah lunasilah cicilannya. Amin. Yang sedang berada di mejudi mudah-mudahan segera bertaubat. Yang lagi apa? Yang lagi banyak utang. Pinjol, ada pinjol di sini. Dari senyum-senyumnya kok agak-agak mencurigakan bapak-bapak ini. Ada yang pinjol di sini. Semoga yang terlilit hutang pinjol Allah lunaskan hutangnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Harus yakin karena kunci pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya hanya satu. Kita nggak punya kunci yang lain. Kuncinya cuma satu, yaitu modal yakin. Modal apa Bapak Ibu sekalian? Sebagaimana keyakinannya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika hendak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, Nabi Ibrahim cuma punya satu modal. Apa modal beliau? Yakin. Yakinnya apa? Pada saat Jibril datang dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau memiliki hajat?" Apa kata Nabi Ibrahim? Padahal sudah mau dilempar ke dalam api. Apa jawab Nabi Ibrahim? La, tidak. Kalau kepadamu aku tidak punya hajat. Tapi kalau kepada Allah, ya tentu aku punya hajat kepada Allah. Bermodalkan yakin, api yang fitrahnya membakar, Allah dinginkan untuk Nabi Ibrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Masih kurang yakin kita? Masih kurang yakin? Kalau masih kurang yakin, kita beralih ke Quran surat Muhammad ayat 7. Allah berjanji bagi orang-orang yang menolong agamanya. Apa kata Allah? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agamaku, kata Allah, yang dia sedari pagi sudah mengurusi umat Rasulullah, bahkan dia kesampingkan urusan pribadinya demi mengurusi umatnya Rasulullah. Setiap hari dia tidak mikirin tentang dirinya, tapi mikirin persoalan umat. Apa kata Allah? Wa yusabbit aqdamakum. Maka aku akan tolong penghidupannya, akan bantu dia, aku akan angkat derajatnya. Masih kurang yakin? Masih kurang yakin? Kadang-kadang kita ini bukan kurang ilmunya, betul? Cuman satu aja masalah kita, kurang yakinnya. Apa bunda-bunda? Bukan kurang ilmunya, tapi kurang yakinnya. Apalagi orang-orang yang hijrah. Allah berjanji bagi siapa yang hijrah di jalannya. Apa kata Allah? Siapa yang hijrah di jalanku, maka akan aku berikan tempat yang luas di muka bumi. Satu, tempatnya diluaskan oleh Allah. Yang kedua, dan Allah akan cukupkan rezekinya. Apa janji Allah? Tempatnya diluaskan, rezekinya dicukupkan. Tapi kenapa masih banyak orang yang gak mau hijrah, menutup aurat? Kenapa anak-anak kita masih ada yang gak mau hijrah dari pacaran? Masih aja tengah malam, assalamualaikum ukhti. Gak ada di sini ya? Jawaban lagi yang ahwadnya, waalaikumsalam akhi. Sudah tahajud belum? Sudah. Lihat nih, cekrek, aku lagi tasyahud akhir nih.
Kok bapak-bapaknya ketawa, saya jadi curiga ini, jangan ya Pak ya. Aduh, lagi marak nih kasus perselingkuhan. Gak boleh sebut di sini ya. Hati-hati. Jadi kita ini bukan tidak tahu ilmu sebenarnya. Bahkan kalau boleh kita bilang, semua yang hadir di sini, apa yang kami sampaikan pasti sudah pernah dengar. Makanya untuk apa kita berkumpul dengan guru-guru kita? Bukan hanya untuk thalabul ilmi. Selain daripada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah, selain karena kewajiban, tapi ada esensi yang lebih penting daripada bertemu guru dan mengkaji kitab. Apa esensinya? Untuk menambah keyakinan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tadi sebelum saya naik ke atas sini, saya dikabarin sama guru saya tidak tahu apakah guru saya sudah atau belum. Saya juga tadi mencari, tapi qadarullah karena saking banyaknya wajah, saya temukan wajah guru saya. Saya doakan semoga guru saya mulai, karena beliau datang dari Medan ke Binjai. Mohon kita doa ada guru saya di tengah-tengah kita. Beliau bernama Ustazah Rahima Abdillah. Mohon kita doakan semoga Allah memuliakan beliau, menjadikan beliau termasuk golongan orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan keluarganya dijaga oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau cerita sedikit tentang perjalanan hijrah, karena tema kita adalah hijrah. Bunda-bunda sekalian boleh tanya sama guru saya, Ustazah Rahima Abdillah, bagaimana Yunda di masa lalu? Coba tanya. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada teman saya juga yang hadir di sini namanya Mita Risti Yuliani. Beliau tahu bagaimana seorang Yunda Faisyah. Beliau tahu waktu kuliah saya pakai kerudung. Begitu saya beli makan di depan kampus, saya pakai rok segini, pakai baju segini. Begitulah Yunda di masa lampau. Bukan saya membuka aib, tapi saya sedang bercerita tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka kuncinya saat ini yang pengen kita pelajari adalah bagaimana kita mengundang pertolongan Allah, agar Allah menolong hijrah kita, agar Allah menolong penghidupan kita. Itu saja. Karena kalau berbicara tentang ilmu, ilmu sangat luas. Bahkan saya pernah bertanya dengan guru saya yang lain, Ustazah, kayaknya saya udah ketinggalan nih. Saya ngaji itu baru di kuliah semester 4, baru saya hijrah. Kayaknya saya sudah ketinggalan Ustazah. Gimana ya, saya harus belajar akidah, belajar fikih, belajar Quran, tahsin, tahfiz. Sepertinya saya sudah sangat ketinggalan Ustazah. Apa kata guru saya? Dek, rumusnya cuma satu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Boleh kita ulang bareng-bareng? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Yang bapak-bapak boleh kita ulang bersama-sama? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dek, bertakwa kamu kepada Allah, nanti Allah yang mengajari kamu. Netes air mata Yunda waktu dibilang seperti itu. Tidak pernah kepikiran akan berbicara di depan bapak ibu sekalian. Karena kalau berbicara seorang Yunda di masa lampau hanya seorang pendosa. Tapi kalau kita sudah mau dan Allah sudah mau, mudah bagi Allah membolak-balikan hati seorang hamba. Ibu tahu Umar bin Khattab? Siapa beliau di masa lampau sebelum beliau masuk Islam? Seorang pemabuk. Ya. Wah, seorang preman, seorang pembunuh, dan seorang yang kasar. Tapi bagaimana Umar bin Khattab ketika beliau menemukan cahaya Islam? Gampang sekali Umar itu menangis. Umar itu orang yang paling lembut yang kalau Yunda baca sejarahnya. Bayangkan, Umar seorang pemimpin yang tidak mau disorot oleh media saat ini. Umar kalau melihat ada ibu-ibu yang sedang kelaparan,
Umar tunggu malam tiba, Umar bawa beras, lalu Umar hantarkan ke rumah ibu yang kelaparan. Tidak ada media. Umar lakukan itu sendiri, tidak ada asisten. Tidak mau Umar dipegangin barangnya, tidak mau Umar dibawakan barang-barangnya. Dia panggul itu makanan untuk si ibu yang miskin, dia antarkan langsung ke rumah. Itu Umar. Islam bisa mengubah kita menjadi manusia yang sangat baik. Islam mampu merubah kita yang dulunya kita adalah pribadi yang sangat buruk. Coba deh kita flashback, kita mikir bagaimana diri kita di masa lalu. Pembangkang, keras kepala, durhaka sama orang tua, hobinya zina, matanya dipakai mohon maaf nonton yang enggak. Apalagi pacaran, apalagi nauzubillah keluar malam, melakukan aktivitas yang tidak Allah ridhai, macam-macam yang kita kerjakan di masa lampau. Pertanyaan Yunda satu, kok kita enggak malu sama Allah? Allah dengan banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, Allah masih memberikan kita penghidupan. Kita aja bisa malu kok ke manusia. Kenapa kita nggak bisa malu kepada Allah? Bunda-bunda yang dirahmati Allah, serta bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah sekalian, kunci daripada hijrah itu adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci daripada hijrah itu adalah senantiasa mengingat dosa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kedua Bapak Ibu? Senantiasa mengingat dosa dan memohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, apa kata Allah? Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Kalau kamu ada keinginan ingin taubat, mohon ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosa yang pernah kamu lakukan di masa lampau, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah sangat baik kepada kita. Apa kata Allah? Akan aku pimpin kamu dan kamu akan dijauhkan daripada kesesatan. Kamu akan aku tunjukkan mana jalan yang benar. Bu, halo? Pak, halo? Kita ngelakuin dosa besar udah berapa banyak Bu, Pak? Tapi masih sehat gak hari ini? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu wa huwal ghafurur rahim. La taqnatu mir rahmatillah, kata Allah. Kita buat dosa banyak ragam macamnya, ndak dipanggil oleh Allah. Wahai Yunda pernah berzina, wahai Ko Denis pernah judi, wahai ibu pernah mabuk-mabuk, bapak pernah judi online, gak dipanggil seperti itu. Allah tetap memandang kita dengan pandangan rahmat. Allah tetap memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah panggil kita dengan panggilan terbaik, ibadi, hambaku. Wahai hambaku, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatku. Bunda-bunda yang dirahmati Allah sekalian, kalau bunda-bunda jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mendapatkan ilmu, rasanya tidak akan sepadan dengan yang bunda-bunda dengar dari kami. Karena aku yakin di luar sana ada ustadz-ustazah, guru-guru kami yang jauh lebih berilmu, tidak layak menyimak ilmu dari diri ini. Tapi kalau hari ini kita datang ke sini untuk bersama-sama mengetuk pintu langit, kami mau bersama-sama kita ketuk pintu langit hari ini
dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang memiliki hajat pulang dari sini Allah kabulkan hajatnya. Boleh tangan kanannya pegang dadanya sebelah kiri. Siapapun yang sedang lelah, semoga Allah angkat kelelahannya. Siapapun yang sedang sempit hatinya, semoga Allah lapangkan dadanya. Siapapun yang sedang sukar urusannya, semoga Allah mudahkan urusannya. Tangan kanannya pegang dadanya sebelah kiri, merunduk, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama beristighfar, dikeluarkan suaranya biar Masjid Agung Binjai menjadi saksi suara-suara taubat hamba Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bareng-bareng beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Istighfar Bapak Ibu, dunia memang tempatnya lelah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Lepaskan segala beban yang ada, istighfar kepada Allah. Allah tahu kok kita capek. Allah tahu kita lelah di muka bumi. Perintihan doa-doa kita. Kita sangat berusaha menjadi yang baik. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan apapun kebaikan yang kita lakukan. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah tidak mengantuk lagi tidak tidur. Allah Maha pengampun, Allah Maha penyayang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Keluarkan air mata taubat kita. Semoga air mata ini sampai ke langit ketujuh, mengetuk pintu-pintu rahmat Allah yang mungkin selama ini tertutup untuk diri kita karena lekatnya, pekatnya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, dengarkanlah lirihan suara taubat kami kepadamu ya Rabb. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kami datang kepadamu ya Allah. Mohon ampunilah kami ya Allah. Kami berjanji ya Allah akan menjadi hamba-Mu yang patuh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hamba-Mu yang lemah. Kuatkanlah kami, iringilah langkah kami ya Allah. Berkahi penghidupan kami, kabul hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami ikhlas, kami ridha dengan semua ketentuan-Mu. Kami menerima semua ujian dari-Mu. Bukakanlah pintu-pintu yang selama ini tertutup ya Allah. Bukakan pintu rezeki untuk kami ya Allah. Bukakan pintu keturunan untuk kami ya Allah. Bukakan pintu iman, hidayah untuk kami ya Rabb. Bukakan pintu-pintu rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, cinta-Mu untuk kami ya Allah. Ya Rabb, kami rindu syurga-Mu. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu.
Meski kami tidak pantas ya Allah untuk masuk ke dalamnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Rabb, dengarkanlah rintihan taubat kami. Bersihkanlah kami sebersih-bersihnya ya Rabb. Jadikan kami seperti bayi yang terlahir kembali malam hari ini ya Rabb. Izinkan kami membuka lembaran baru dalam kehidupan kami. Dan tolonglah hijrah kami ya Rabb. Ya Allah, berikan kami guru, sahabat, lingkungan yang bisa menguatkan langkah kami di muka bumi ini ya Allah. Allahu Akbar. Engkau maha besar dan kami hamba-Mu yang kecil. Ya Rabb, bukakan pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah taubat kami malam hari ini ya Rabb. Jadikan diri kami bersih sebersih-bersihnya, seperti bayi yang terlahir kembali ya Rabb. Izinkan kami membuka lembar baru pada malam hari ini. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami tidak bisa menjanjikan ilmu yang banyak malam hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena usia kami pun masih muda. Dan di depan kami ada guru-guru kami malu. Yang bisa kami bagikan hanyalah bagaimana kita bersama-sama untuk mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu yang mungkin selama ini terkunci karena pekatnya dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi hatinya sedang gelisah, ada? Angkat tangan yang sedang gelisah. Yang tadi sedang galau, ada? Angkat tangan yang sedang galau. Yang tadi sedang dalam kebingungan, ada? Angkat tangan yang sedang dalam kebingungan. Sekarang bagaimana kondisi hatinya? Lebih enak? Lebih tenang? Lebih ikhlas? Insya Allah. Kenapa? Karena Allah berjanji, ala bidzikrillah itatma'inul qulub. Hanya dengan mengingatku maka hatimu menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa diamalkan, menyentuh hati, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Ustadz untuk menggiring ke acara selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mau pulang dulu bukan? Ini boleh. Ini adalah dari jam 12. Tahan Ibu. Aku yang rekaman. Ibu Bapak jemaah yang dirahmati Allah, biar semangat dengan takbir. Takbir. Ibu Bapak jemaah yang dirahmati Allah, saya kasih sesi tanya jawab. Tapi nggak bisa banyak-banyak karena pun kondisi COVID dengan teknik juga banyak kali dakwah kemana-mana pasti sangat melelahkan. Namun pertanyaan sebagai pengantar kok izin. Bapak asli orang mana? Lahir di Kota Bogor. Lahir di Kota Bogor. Kita pikir di Tiongkok ya. Oh, yang masih lahir di sana kakek nenek ke atas di provinsi Fujian. Orang Xiamen, orang Hokkien. Hokkien lah. Saya asli Siantar. Oh, dari Siantar, orang Uganda juga. Nah, dari mana ceritanya orang Bogor bisa berjodoh dengan orang Siantar? Kan Ya. banyak orang Bogor kok bisa orang Siantar dapat. Ya, kalau Allah sudah gariskan ya begitulah. Gimana lagi? Ketemunya di Bandung, di pesantren, di Darut Tauhid, Tempat Agim. tempat Agim. Oh, jadi belum mondok itu Pak.
Ya, lagi mondok di situ. Sebetulnya Ustazah Hyunda juga Darut Tauhidnya Darut Tauhid Medan. Tapi waktu itu ada Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional. Jadi harus kumpul semua cabang di Bandung. Ustazah Hyunda wakilin cabang Medan. Ya, saya juga di situ wakilin cabang. Waktu itu amanahnya lagi diamanahin Darut Tauhid Surabaya. Jadi kumpul semua di Bandung. Itu pertemuan pertama. Kalau kenal ada teman pesantren yang setelah lulus diminta khidmatnya di cabangnya Teh Yunda. Jadi itu yang jadi macomblangnya. Nawari, dijodohin. Iya, dijodohkan. Jadi ternyata Ustaz dijodohkan itu tidak semenyeramkan yang anak-anak sekarang bayangkan. Karena kan anak-anak kalau misalnya mau dijodohin sama orang tuanya suka bilang ke ibunya, mama ini kan bukan zaman Siti Nurhaliza yang jodoh-jodohin. Kalau misalnya Siti Nurbaya. Ya cindai, nanti cindai. Padahal kalau misalnya kita dijodohkannya sama laki-laki yang soleh, kenapa enggak? Kalau Teh Yunda datang sore datang dia bukan? Oh, angin semua itu. Nah, kemudian berumah tangga gitu. Ini untuk memotivasi para jomblo-jomblo dan janda-janda. Banyak ya Ustaz janda-janda ya Ustaz ya. Iya. Ini kirain satu suami bawa 3 istri ini sampai kayak gini. Ya gitu ya. Karena perbandingannya kan. Ya jadi awalnya waktu dijodohin pun sama-sama nolak saat karena waktu itu belum pernah ketemu dan terkendala jarak juga kan. Saya lagi mukim di Surabaya, Ustazah Hyunda di Medan, itu jarak sekitar 2.500 kilometeran. Ngecek di Google Map. Ngecek. Udah gitu, tapi kata Allah harus ketemu, gak ada niatan, gak ada rencana, ya tadi ketemu yang di Bandung. Itu pertemuan pertama, tidak ada komunikasi, cuman orangnya yang itu gitu ya. Cuman paling waktu akhirnya mau pulang lanjut ke Surabaya, Teh Yunda juga Ustazah juga pengen lanjut ke Medan. Saya turun dari tangga ke koridor kantor ke depan, koridornya cuma selebar kursi ini ya. Teh Yunda lagi pengen masuk ke toilet yang di bawah tangga, papasan di situ. Sah. Ya. Ada efek angin teh, efek angin. Ya udah itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua saya ngadep ke ayahnya. Pertemuan ketiga akad nikah selesai. Singkat Bu. Ibu. Ibu jujur kalau ada 2 laki-laki melamar anak gadis ibu, satu habis Quran 30 juz, satu lagi PNS naik mobil Avanza Veloz warna putih 1,5. Tapi rambutnya 2. Ada kerudungnya, satu lagi habis Quran 30 juz. Tapi maaf naik kereta legenda ekornya lepas. Lingkarnya balik ke arah bulan. Rambutnya peron. Jujur ibu pilih yang mana? Tapi ibu-ibu terus terang waktu kondisi itu Nazor ke rumah saya. Nazor itu melihat dulu. Melihat beliau datang dari Bogor ke rumah saya. Itu bermodalkan gaji cuma sekitar 1.500.000. Ngomong ke bapak saya, kata bapak saya, anaknya mau dikasih makan apa? Tapi yang dilihat oleh orang tua saya itu bukan dia sekarang, tapi tujuan dia ke depannya, visi misi dia ke depannya itu seperti apa. Ketika beliau paparkan, bapak saya bilang begini, insya Allah Mbak, ini laki-laki, insya Allah ke depannya insya Allah orang besar. Amin. Jadi bermodalkan kesolehan, bukan besar badannya saya. Jadi kalau ada laki yang soleh, terus punya misi besar ke depannya, apalagi untuk dakwah, untuk berjuang di jalan Allah,
perawatannya masuk Allah ya. Menerima apa? Ini settingan bawaan ini mata, settingan bawaan. Bahwa kayak malam sama siang itu ya. Siang ini malam. Antum lebih mulia saat Masya Allah. Gini, kok sembari nunggu ibu-ibu kalau mau ada yang nanya nanti dulu ya. Ada yang udah angkat tangan? Apa nggak sulit menjaga Ustaz kami hari ini? Apa nggak ada yang Ustaz mau jadi istri dua lagi? Jadi rahasia kita aja lah. Banyak Ustaz. Banyak kan? Memang nampak dia memang. Ya, untuk membersihkan waktu dan pulang dulu jangan kan. Tapi nanti pulang jangan langsung pulang belanja di situ bersihan orang dulu ya. Ibu Bapak, pertama ada informasi dari GG Peduli tempat beliau juga menyembah ibu. Ada program untuk pembangunan masjid wakaf al-Irwah di Darul Tauhid di Percut Setuan. Kalau ada yang mau ikrar untuk berwakaf untuk almarhumah keluarganya, boleh nanti angkat tangan dan hubungi pihak panitia ataupun pihak Darul Tauhid. Nah, ibu-ibu ada yang mau pulang? Ada yang mau nanya? Kami persilakan. Mana bisa? Silakan. Ibu boleh maju, kita foto bareng boleh? Iya, angkat tangan semua lah nih. Alhamdulillah kok hadir bersama kita Ustaz Jaharuddin Batubara. Assalamualaikum Ustaz. Ketua PKM. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Siap Ustaz. Yang mendukung kegiatan ini, kegiatan syiar seperti ini, mudah-mudahan Allah jaga terus kita. Amin. Mohon doanya Ustaz. Amin. Nah, mau ngapain Bu? Handphonenya udah siap sedia untuk foto. Ya pasti. Pasti ya Ustaz. Baik, boleh? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Boleh. Baik, kita dengarkan pertanyaan dari Bunda siapa namanya? Masih Mbak udah menikah? Belum. Ya, yang jomblo. Baik, silakan Mbak. Alhamdulillah, syukurillah. Syukur saja. Masya Allah, Allah bisa sampai di sini dan rezeki Allah bisa dipanggil tapi ke depan gak pernah berpikiran dan menanyakan gitu ya. Masya Allah bisa ketemu sama beliau ini salah satu ustaz dan ustaz yang menjadi motivasi untuk kita anak-anak muda sekarang ini. Dan tentu saya sendiri juga. Karena kita manusia tidak luput dari yang namanya hilang, dosa, ya, dan bahkan para ulama sendiri itu mengatakan dirinya adalah pendosa. Apalagi kita yang Masya Allah mungkin seorang gitu ya, yang bisa setiap hari apalagi sekarang ya, jadi ini Masya Allah. Ya baik, makasih banyak saja. Kita bisa bertemu sama saya. Baik, izin untuk bertanya, saya telepon. Saya salam sebelumnya perkenalkan, nama saya Yatiwati, saya dari Bonjol, dan saya pelatih guru ngaji, tilawah juga, insyaallah. Jadi yang saya alami sendiri gitu, sebagai guru ngaji, yang saya lihat sekarang ini, Masya Allah, mungkin kami sangat kayak tahun 9 kita lihat anak-anak kita sekarang, adik-adik kita dengan jalan digital yang sekarang ini mereka jauh dengan sama-sama. Jadi saya rasa sendiri sampai sekarang saya mungkin saya sudah mengajar gitu ya. Banyak
buat mereka ya kita nggak tahu kalau misalnya digital tadi banyak medsos, TikTok atau apa ya banyak macam. Mereka mungkin karena itu juga atau ya kan sudah juga ya sebenarnya teruskan kembali ke Allah semuanya. Mereka jadi jauh dengan Quran. Tadinya mungkin sudah ngaji. Jadi yang ditanyakan bagaimana cara dan kiat-kiat kita Ustazah untuk agar anak-anak ini terutama anak-anak ya, karena itulah ilmu yang apa yang paling perhatian orang tua juga semua yang kita tahu mengenai anaknya tua muda maksudnya itu jadi bagaimana kiat-kiat kita bagaimana supaya orang bergaji bagaimana kiat kita agar orang itu anak itu ya semuanya bisa terus bisa untuk semangat Al-Quran ini terus dibaca terus belajar seperti itu saja. Dan yang kedua istiqomahnya bagaimana saja untuk menjadi orang-orang yang tetap berada di jalan Allah. Terima kasih saja. Pas 25 menit gunanya. Ya, laki-laki terakhir ya. Masya Allah. Ya, kita berfoto dulu ya. Acara ini disponsori oleh DT Peduli, Wonderful Islamic, Masjidul Bijay, kemudian Speakman Paket, Leveneral, kemudian Desa Putra dan Mantinya Paket. Bapak-bapak ada yang menanya? Langsung malu ada yang biasa tanya. Biasa. Menanya apa? Sudah poin aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terlebih dahulu alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz Jarod yang sudah memberikan kesempatan bagi saya dari DT Ustaz itu. Pertanyaannya cuma satu, yaitu sebelumnya minta maaf terlebih dahulu. Ustaz kan jadi berkata ya, saya tahu yang berbeda kita. Kalau saya sudah ada yang kita jadi pasti seorang yang begitu. Ini menyebut saja. Izin. Bukan nuduh Ustaz, tapi yang tahu ya kan, banyak ada yang apa era digital ya. Nah, jadi nanya ini, Ustaz, jadi kan pasti paham ya kan tentang IT lah gitu kan. Ketika Ustaz mendengarkan hijrah, kenapa kok si studio itu nggak Ustaz blokir lagi semua akun gitu kan? Jadi kan semuanya ini anak-anak generasi muda ketika akunnya sudah diblokir, aplikasinya sudah diblokir, maka anak-anak muda tidak terjerumus lagi untuk mengikuti online maksudnya kan. Betul nggak Bu? Ya. Asal apa ya? Ya, terima kasih ya. Boleh nggak kita dulu sih? Karena kan bilang Ustaz ya kan, sama-sama serius kan. Ustaz Sulaiman. Ya, terima kasih Ustaz. Boleh. Nah, kembali ke jalan yang benar. Ustaz, izin Ustaz. Nah, sama enggak? Jawab yang banyak dulu berarti ya. Apa tapi tadi pertanyaannya? Oh iya, kiat. Iya, kiat-kiat tadi katanya sekarang medsos seperti itu, anak-anak sekarang pergaulan. Bismillah, dinikmatin aja, Bun. Karena
Alhamdulillahnya kita meninggal itu nggak ditanya berapa orang yang kamu bikin tobat, berapa yang telah kamu mualafkan, nggak sama sekali. Karena perintah dari Allahnya fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikan, ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kalau memang manusia punya kekuatan dari Allah untuk bisa mengubah manusia dengan mutlak, sekali berkata, soleh, satu masjid Binjai langsung soleh semua. Ya. Maka harusnya satu dunia sudah soleh semua berkat dakwahnya Nabi. Ya. Nikmati, dengan adanya yang masih seperti itu, jadi ladang dakwah. Kita bisa mengamalkan ilmu yang pernah kita pelajari di pengajian, di sekolah-sekolah untuk bisa disampaikan. Karena kalau kita, kan ilmu ini setelah kita belajar baru bisa jadi amal soleh yang berkembang luar biasanya kalau kita dakwahkan selain juga diamalkan. Dengan itu kan jadi bisa berkembang. Ya, merekanya gimana kok? Tapi kan miris, masa tetap ngelakuin kemaksiatan kayak gitu? Kalau Allah emang udah benci mereka, mudah Allah matikan detik itu juga. Wallahu alam. Kalau Allah suatu ketika udah mau, bisa jadi mungkin nanti umur 48 baru tobatnya atau entah umur berapa. Tapi kalau hidayah itu udah datang, bisa jadi suatu ketika mereka yang jadi ahli taat, kita yang jadi ahli maksiat. Nikmatin aja. Ya. Nikmatin aja. Alhamdulillah. Sedih wajar itu dari keimanan, Masya Allah. Tapi udah minta tolong aja sama Allah, bismillah. Kitanya malah dihina, dihujat, so alim lu. Ngaji bukan tanda orang alim. Ngaji tanda orang pengen jadi alim. Bisa jadi alim beneran gak? Gak tahu. Allah tolong bisa jadi. Allah gak tolong ya kita mah hamba. Disuruhnya ikhtiar, gak disuruh nentuin takdir. Bismillah, nikmatin aja. Justru dengan adanya mereka kita punya ladang pahala, ladang sabar, ladang ikhtiar yang luar biasa. Bismillah. Dan kalau dengan adanya mereka dan Allah izinkan kita yang jadi wasilah mereka jadi baik. Kita meninggal mereka jadi pahala jariah bagi kita. Ya. Coba setiap kali pengen berdakwah, aduh udah soleh semua. Ya, kita nggak punya ladang amal nanti. Ya sedih, miris, tapi bismillah. Ya, Allah punya skenario untuk setiap masing-masing hambanya. Bisa jadi suatu saat mereka yang lebih taat, tapi kita nikmatin aja istilah. Untuk istiqomah pun, wah tipsnya banyak. Tapi yang paling utama mah jelas, minta tolong sama Allah ya. Dan aslinya bukan kitanya yang jago, yang soleh, enggak lah Allah yang tolong juga. Ya, yang kedua. Baik. Kalau website yang saya sudah tutup semua. Tapi kalau untuk sampai menutup semua se-Indonesia, bahkan bisa dibilang setiap menit atau minimal setiap jam bisa ada satu website baru. Yang berarti saya kudu 24 jam di depan internet. Ada satu caranya. Dari satu Indonesianya yang megang itu diblok semua. Tapi ya gitulah ya. Kuenya terlalu besar kalau ditutup begitu saja. Ya akan ada pihak-pihak yang tidak suka. Ya. Tapi yang bisa kami lakukan bisa ditutup ya udah ditutup yang bisa ditutup sendiri. Ya. Sisanya kan ibarat gini ya. Ini lobang misalkan ini atap bocornya ada 1000 lobang misalkan. Saya memang tinggalnya di pojokan kanan misalkan. Saya bisa bikin lobang yang telah saya bikin sendiri. Bisa ditutup. Tapi untuk nutup 1000 lobangnya. Yang setiap satu lobang tertutup dia bisa bikin lobang lain yang baru. Ya. Harus bisa punya wewenangnya siapa? Yang punya masjidnya tutup semua. Nah saya bukan yang punya masjidnya. Ya. Jadi ada keterbatasan yang tidak bisa saya lakukan. Ya. Tapi kalau yang website saya pribadi itu udah ditutup. Udah gak ada semua. Udah bubar. Ya. Yang kedua tapi foto ya. Udah ya. Oh tadi yang kedua? Udah ya? Mohon doanya. Ustaz ya. Mau ditambahkan? Saya? Memotivasi untuk bertanding agar kegiatan-kegiatan dakwah itu terus ada di daerah. Khusus juga di peduli. Dari tim BT apa? Sama kalau dari tim BT silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah hadir dalam acara kami juga bersama dengan Muslim yang dari Indonesia
Ada Bapak Ibu yang bersedia tidak langsung dikasih hari ini, bisa dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang tadi itu boleh naik ke atas. Kita sambil sholawat ya Bapak Ibu, semoga Allah membolak-balikan hati kita sehingga kita mau beramal. Sallallahu Tadi berapa orang aja nih? Budi kali sih diizin semua. Program. Sekarang mudah-mudahan gini, kerja nanti di sana, kerja di Kamboja, kerja di Thailand. Jadi ini kan Ada lagi Bapak Ibu yang berkenan, tidak mesti hari ini. Silakan angkat tangannya yang berkenan untuk membangun suatu ruang surga yang berkenan. Ada yang berkenan? kalau program dari kami Ibu Bapak pada Forum Islamik ini untuk syiar-syiar dakwah seperti ini penting sekali untuk membangkit semangat anak-anak muda biar mereka terus berada di jalannya. Karena begal di mana-mana, naik motor di mana-mana, kemudian narkoba, tabung melon, gas ikan semua, dengan burus jemuran diangkat orang. Di sini tuh malam-malam makan bisa jalan. Ya semua. Iya. Besar begitu. Kadang sama ibu-ibu juga ini melawan anak-anak. Jadi Ibu Bapak, mungkin kegiatan kita nanti insya Allah mengundang besar-besar yang lainnya, biar ini menambah semangat kita untuk di medan dakwah. Baik, di sini bisa kita juga, maka kami akan mengajak kembali berada berpengeluaran pahala di angka 1 juta. Apakah ada dari Bapak yang bersedia untuk membangun suatu rumah di surga dengan uang 1 juta rupiah? Yang bersedia berkomitmen Bapak Ibu, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan. Ya. Amin ya Allah. Lagi Bapak jemaah sekalian, Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Masjid Agung Kota Binjai. Oh iya, foto. Naik rumah. Untuk nanti setelah doa ada pengumuman pemenang perlombaan dari cilik sekaligus mewarnai yang kita adakan di acara Rasul Muharram ini. Mudah-mudahan kita terus berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peduli ini Bu yang diprakarsai oleh Ustaz kita Hakim yang Masya Allah sudah besar dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Benar Ustaz? Udah nyampe ya. Nanti sama kita akan dipimpin doa oleh Ketua TKN Masjid Agung Kota Binjai dan insya Allah beliau sedikit memberikan sepatah dua kata sebagai motivasi nasihat untuk kita semua karena beliau adalah yang ada orang tua kita. Bulas enggak bulas. Ada lagi Bapak Ibu yang berkenan silakan yang atas panggung. Jika ada lagi silakan angkat tangannya dan silakan maju ke depan. Kita bisa nanti kita coba dulu berubah sebelum kita bisa bicara. Ada lagi?
Lampung, Bang Andre ini. Silakan Bapak Ibu yang mewakili dengan berkomitmen 1 juta rupiah saja. Kita sudah bisa memfollow 1 juta dari sini. Baiklah, Ibu Bapak, kita sama mendengarkan sedikit sepatah kata dari Tuan Guru kita, Ustaz kita yang kita cintai, ulama kita yang kita cintai, Ustaz Jaharuddin MA. Kepada Ustaz Haji Jaharuddin MA, kami persilakan untuk memimpin doa dan memberikan nasihat untuk kami yang muda-muda, untuk kita kaum muslimin yang ada di Kota Binjai, untuk syiar dakwah yang ada di Masjid Bukit dan di Kota Binjai. Kepada pemimpin kita, kami persilakan dengan segala hormat. Ini ayah kita di sini. Masih ada lagi? Yuk, enggak silakan. Atau sambil doa dulu. Bunda yang ingin berdonasi untuk wakaf nasional. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita doa dan hadiran saya sebagai orang tua dan ketua PKM yang menangani sekarang ini selaku pertama bagi pemuda-pemudi Islam Kota Binjai. Saya informasikan saya di dalam bagian aparat bahwa Binjai ini nomor 1 peredaran narkoba di Sumatera. Kalau ini tidak kita antisipasi generasi muda mudi, saya yakin 10 tahun ke depan Binjai ini akan gelap. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berhadir sekarang ini, orang tua mari kita. Pertama, kita isi masjid-masjid sebanyak 200 masjid di Kota Binjai dengan kegiatan pemuda-pemudi supaya kita isi hatinya, pikirannya dengan agama. Kalau enggak dengan kita berdiri dengan agama, saya yakin 10 tahun ke depan los. Binjai ini saja dulu ratusan ulama ini. Sekarang ini kita kehilangan ulama yang alim dan alim. Kalau habis Quran banyak di Binjai. 5 kecamatan Binjai ini, semua 5 kecamatan ini ada pesantren tahfidzul Quran. Tetapi yang menjadi kader ulama ini tak bermanfaat. Oleh karena itu, mari tanamkan agama kepada generasi.
sudah sebangsa. Sasaran mereka sekarang adalah generasi racuni supaya tenggelam. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang muliakan Allah, yang berhadir ini orang tua, mari kita bangun ekonomi kita di kota ini. Karena saya lihat umat Islam terpuruk ekonomi. Maka sehingga kita lihat yang tadi pun siap di situ banyak anak-anak kita berjubah-jubah meminta kita berjuang dengan saya tidak setuju. Menandakan bahwa kita adalah terpuruk dan miskin. Padahal kemiskinan adalah musuh yang paling besar. Coba bayangkan, 8 tahun Rasulullah sudah berbisnis, 13 tahun sudah berbisnis sampai ke bulan puasa. Rasulullah telah menanamkan ekonomi. Dan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran nomor 566 ayat itu adalah pasti masalah bisnis. Tapi inilah yang ketiga. Terakhir, kepada para ustazah yang hadir malam ini, saya selamat tadi bersih jemaah tadi. Mari kita buat persatuan ustaz-ustazah di Kota Binjai. Supaya apa? Ada masalah kita duduk bersama. Kadang-kadang kita ustaz-ustazah ini berbeda baju, berbeda organisasi, cakapan begini. Hilangkan ini tahun baru Islam Muharram. Arti hijrah itu adalah rencana dan aksi nyata. Itu. Tadi kita dengarkan ustaz-ustazah yang menyampaikan selama ini. Barangkali ini yang dapat disampaikan. Mari kita berdoa. Ada hari ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lana Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan dulu ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita ngaji lagi.